kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're from my mind, I guess it goes that. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Komalasari. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi sejarah tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ke-1 yaitu Kerajaan Salakanagara. Kerajaan Salakanagara adalah salah satu kerajaan di Indonesia yang berdiri antara tahun 130 sampai 362 Masehi. Salakanagara diyakini sebagai leluhur suku Sunda karena wilayah peradaban keduanya sama persis. Pendiri kerajaan Salakanagara adalah Dewa Warman I yang memerintah antara 130 sampai 168 Masehi dengan gelar Prabu Dramalokapala Aji Raksa Gapura Sagara. Yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara yang didirikan pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Maharesi Jayasingawarman dari India yang datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragapura dari Kerajaan Magadha. Kerajaan yang terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat, ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Tarumanegara berhasil berkuasa atas 48 daerah di Nusantara. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama karena kejayaan Tarumanegara runtuh pada 669 Masehi. Yang ketiga yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai disebut-sebut sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Bukti bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua didukung oleh temuan 7 prasasti yang disebut Yupa. Pada prasasti Yupa tertulis nama Kudungga sebagai raja pertama yang berkuasa atas Kerajaan Kutai. Selain itu disebut pula bahwa Kudungga memiliki seorang putra bernama Aswawarman yang menjadi Raja Kudungga Kutai. Kerajaan Kutai
mencapai masa emasnya di bawah kuasa Raja Mulawarman. Di bawah pemerintahan Raja Mulawarman, kondisi ekonomi Kerajaan Kutai mengalami perkembangan pesat dari sektor pertanian dan perdagangan berkat lokasinya yang strategis. Kerajaan Kutai runtuh pada 1635. Yang keempat, yaitu Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan juga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Tatar Sunda. Karena Kerajaan Kendan didirikan oleh Resi Guru Manikmaya pada 536 Masehi, yang pusat pemerintahannya terletak di wilayah Desa Nagreg Kendan dan Desa Citaman, Bandung, Jawa Barat. Sejak kali pertama didirikan, Kerajaan Kendan berada di bawah naungan Kerajaan Tarumanegara. Masa Kerajaan Kendan berakhir saat diperintah oleh Wretikandayun yang lebih memilih mendirikan kerajaan baru di Galuh. Yang kelima, yaitu Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau disebut juga Kerajaan Holing adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa yang berdiri pada abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini terletak di pantai utara Jawa Tengah antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Ratu Sima yang berkuasa antara tahun 674 hingga 695 Masehi. Salah satu bukti keberadaan Kerajaan Kalingga adalah dari pendeta bernama Huining yang berkunjung ke Kerajaan Kalingga pada 664 hingga 667 Masehi. Selanjutnya yang keenam adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri dikenal juga dengan nama Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Jawa Timur. Kerajaan ini berpusat di kota Daha atau sekarang Kediri. Kata Daha sendiri merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Saksi sejarah berdirinya Kerajaan Kediri terlihat dari sebuah prasasti pamuatan yang dibuat oleh Airlangga untuk membagi daerah kekuasaan kepada kedua putranya, Sri Samarawijaya dan Majapanji Gerasakan. Masa jaya Kerajaan Kediri pudar usai perseteruan Kertajaya dengan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya dan membuat Kerajaan Kediri menjadi bagian dari Kerajaan Singasari. Kemudian ada yang ketujuh, yaitu Kerajaan Singasari 1222 sampai 1292. Kerajaan Hindu di Indonesia, Candi Jawi dibuat pada masa Kerajaan Singosari. Kerajaan Singasari salah satu kerajaan dalam peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan bercorak agama Hindu ini berada di sekitar kota Malang, Jawa Timur. Tokoh pertama dari kerajaan ini adalah Ken Arok Kendedes, Kertanegara, Wisnuwardana, dan Kertanegara. Masa jaya pemerintah Singosari berada di bawah pimpinan Kartanegara dengan operasi militer, ekspedisi,
Pamalayu. Singosari mengalami kehancuran akibat dua hal, yaitu tekanan luar negeri dan pemberontakan dalam negeri yang dilakukan Jayakatwang. Kerajaan Singosari mempunyai peninggalan yang cukup tersohor, yaitu Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Selain itu terdapat prasasti Godang di Mojokerto yang ditemukan sebuah sawah. Kerajaan Majapahit lahir saat hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama. Raden Wijaya bertahta pada 1293 hingga 1309 dengan gelar Kartajasa Jawardhana. Kerajaan Hindu di Indonesia ini merupakan salah satu yang terbesar dan berhasil menyatukan Nusantara dengan Jawa Timur sebagai pusat pemerintahannya. Puncak kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara terjadi semasa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasanagara yang berkuasa sejak tahun 1350 hingga 1389. Kepemimpinan Hayam Wuruk begitu kuat karena mendapat dukungan dari Mahapatih Gajah Mada. Catatan Kitab Negara Kertagama, kekuasaan Majapahit mencakup Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Peninggalan Kerajaan Majapahit berupa Kitab Negara Kertagama, Tau Empu Prapanca, Kitab Arjuna Wiwaha atau Empu Kanwa, Kitab Sutasoma atau Empu Tantular, dan Candi Panataran, Sumberjati, Sewentar, Jabung, Surawarna. Kemudian yang ke-8 yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Para ahli memperkirakan bahwa letak Kerajaan Mataram kuno berada di wilayah Medang dan Poh Pitu. Poh Pitu sendiri hingga sekarang belum jelas letak pastinya. Dalam beberapa catatan sejarah menjelaskan bahwa letak Mataram kuno ditandai dengan letaknya yang dikelilingi gunung, pegunungan, dan sungai-sungai. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa wilayah Mataram kuno bagian utara berbatasan dengan Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing, sedangkan di sisi barat terdapat pegunungan Serayu. Di belah timur terdapat Gunung Lawu, dan selatan terdapat Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Bogowonto, Progo, Opak, dan Pengawan Solo. Sedangkan Poh Pitu yang dimaksud kemungkinan adalah wilayah antara kedua hingga sekitar Prambanan. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terbagi atas dua periode, yaitu terpusat di Jawa Tengah pada abad ke-8 dan berpusat di Jawa Timur pada abad ke-9 sampai 10. Terdapat dua wangsa atau dinasti yang berkuasa di Mataram kuno, Jawa Tengah, yaitu dinasti Sanjaya atau Hindu dan Sailendra atau Buddha, sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Dinasti yang memerintah Mataram kuno, dinasti Sanjaya. Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang tergelar Pakai Mataram Sang Ratu Sanjaya
Raja Sanjaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, cekap, dan taat beragama di bawah pemerintah Sanjaya. Wilayah Mataram kuno mampu diperluas. Kerajaan Mataram Hindu pernah menjadi pusat pembelajaran agama Hindu yang dibuktikan dengan banyaknya kunjungan pendeta dan bahkan menetap di Mataram.